Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Leni Herlina dari mahasiswa Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini tujuannya untuk melakukan pengkajian. Nah, pengajiannya itu nanti akan nanya-nanya tentang nama nenek, terus umur nenek, terus ada juga nanti ada pemeriksaan fisik, di mana pemeriksaan fisik itu ada tekanan darah, mengukur tekanan darah, terus mengukur suhu nenek. Terus nanti saya akan memeriksa fisik dari ujung kepala nenek sampai ujung kaki, ya Nek ya? Iya. Untuk waktunya mungkin 15 menit ke depan. Apakah nenek bersedia? 15 menit ya, mau ya udah ya. Tempatnya mau di sini aja nih? Di sini aja loh. Oh ya udah di sini ya Nek ya. Nama nenek siapa? Suci. Umurnya? 68 tahun. 68 tahun. Gitu. Iya, 68 tahun. Oh iya 68 ya Nek ya. Alamatnya? Dalam Pagaden. Pagarden. Sukunya? Suku Sunda, Sunda ya? bahasa Indonesia sih. Iya. Agamanya? Islam. Islam. Masih inget gak nih pendidikannya, terakhir sekolahnya nyampe nyampe perguruan mana? SD gitu, nenek dulu masih SD. Oh Sampai SD ya Nek doang. ya. Nenek sekarang masih menikah sama kakek atau gimana? Kan udah nggak ada si kakeknya. Oh udah nggak ada ya Nek ya. Terus sekarang apa yang Nenek rasakan? Nenek sering pusing doang sih sekarang, pusing, pegel-pegel gitu. Yang paling dirasain Nenek sekarang? Pusing. Pusingnya Sering Nek. pusing. Pusingnya biasanya jamnya gitu, kadang siang, malam, pagi, atau jam berapa itu nih? Siang juga suka pusing kalau nggak tidur. Nah, kalau malam juga ya sebelum tidur suka susah tidur juga, pusing jadinya kalau susah tidur. Oh gitu ya nih ya. Riwayat kesehatan dahulunya Nenek punya riwayat apa? Ada sih, nenek tuh darah tinggi dulunya. Oh darah tinggi ya nih ya. Iya. Kalau dari keluarga ada sama darah tinggi nggak? Ada dari si kakeknya dulu, pas masih ada juga kakek dulu darah tinggi juga sih. Oh darah tinggi ya nih ya. Nah pertanyaannya mah udah ya nih ya. Sekarang akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelumnya kita akan cek tekanan darah nenek dulu ya nih ya. Akan cek tekanan darah nenek dulu ya nih ya. Ini sambil di sini ya nih ya. Oh iya. Sekarang nenek pusing nggak? Pusing dikit doang sih. Pusing ya nih ya. Tekanan darahnya 140/90 ya nih ya. Tinggi berarti ya. Iya. Coba nih. Udah. Nah sekarang mulai pemeriksaan fisik ya nih ya, dari mulai kepala kita lihat. Maaf ya nih ya. Kepalanya, rambutnya bersih, ada ubannya, Banyak ya, Bun. sedikit ketombe. Terus kita kembali ke wajah, dari wajah matanya ini, terus ini ke sini merem, seleranya udah. Terus dari situ kita ke telinga.
telinganya bersih. Dari itu ke hidung, coba nih lihat ya nih ya, hidungnya bersih, ke mulut gitu ya. Nah nih, giginya ada yang udah ompong-ompong. Kita ke leher ya nih ya, untuk memeriksa pena, takutnya ada pembengkakan pena jugularis. Ini sakit gak? Enggak ya nih ya. Nah, udah di bagian kepala, kita kembali turun ke bagian badan. Kita inspeksi dulu bagian dada dan payudara. Sudah diinspeksi, kita palpasi. Ini sekarang udah dari ekstremitas atas, sekarang ke ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah juga diperiksa kerefleksannya pakai refleks hammer ya nih ya. Nah, udah gitu sok angkat nih, satu nih, angkat kakinya, angkat, turunkan lagi ya, satunya lagi angkat nih. Sakit nggak nih? Dikit sakit. Oke, turunkan. Sekarang angkat lagi dua-duanya, angkat, tahan ya nih ya, tahan. Saya beri beban tapi nenek tahan ya nih ya, tahan. Sudah ya nih ya. Kita sudah, pemeriksaannya sudah semuanya, dari atas kepala sampai ujung kaki. Nanti besok kita ketemu lagi untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya ya nih ya. Iya. Apakah nenek bersedia? Ya, jam berapa ya besok ya? Terserah nenek maunya jam berapa. Pagi gimana pagi? Pagi jam berapa? 10 aja deh. Jam 10 ya nih ya. Oke, 15 menit lagi di tempatnya di sini. Di sini aja. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya nih ya. Assalamualaikum. Bagian badan. Kita inspeksi dulu bagian dada dan payudara. Sudah diinspeksi, kita palpasi. Sudah palpasi, kita perkusi. Sakit gak nih? Enggak. Nah, sudah diperkusi, kita di auskultasi atau didengar. Tarik napas ya nek, buang. Tarik napas, buang. Nenek menghadap ke sana dulu ya nek ya. Kita perkusi bagian punggung, mesti dilihat, terus dipalpasi. Nih sebut ya, 77, 66, 77. Nah, balik lagi nih. Sudah punggung, kita bagian ke abdomen. Abdomen kita perkusi. Sebelum perkusi kita inspeksi dulu, dilihat takutnya ada bekas luka atau bekas jahitan. Kita dilihat, sudah dilihat, kita di palpasi, diraba. Ini sakit gak? Enggak. Nah, sudah diraba, kita diperkusi. Sudah diperkusi, kita diauskultasi, didengarkan bising ususnya. Udah ya nih ya. Nah, sudah di bagian tubuh, kita ke ekstremitas atas. Nih coba angkat. Yang ini? Ya, angkat ke atas. Turunkan lagi. Turunkan ya. Gini sekarang. Nih ya, turunkan. Coba sekarang rentangkan. Saya akan tahan, nanti saya akan menurunkan ke bawah, tapi nenek tahan ya nek ya. Tahan ya, bagus. Sudah itu kita periksa kereflekannya sama refleks hammer. Nah, sesudah di ekstremitas atas, kita ke ekstremitas bawah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Cu. Abah gimana kabarnya? Alhamdulillah, Cu, sehat. Alhamdulillah. Abah masih ingat sama saya? Enggak, Cu.
Ya udah kalau begitu izin memperkenalkan diri lagi Abah ya. Nama saya Mica Pratiwi Putri. Saya prodi sarjana prodi keperawatan di Stikes dan Husada Bandung. Nah, di sini tuh sesuai janji yang kemarin ya, Bah, kita kan sudah sepakat bahwa hari ini kita akan membahas tentang status fungsional. Nah, di sini itu saya akan menanyakan berbagai macam pertanyaan kepada Abah. Nah, contohnya seperti ini. Abah kalau misalnya mandi itu dibantuin atau Abah mandi sendiri gitu? Abah mandi sendiri. Oh, masih mandi sendiri, alhamdulillah ya Abah ya. Nah, kalau misalnya Abah nih setelah mandi, Abah tuh pakai bajunya, ngambil bajunya di lemari tuh diambilin atau Abah ngambil sendiri di lemari? Ambil sendiri. Ambil sendiri. Nah, kalau misalnya untuk memakai pakaian itu seperti kaos kayak gitu, Abah pakai sendiri apa masih dibantuin? Sendiri. Semuanya sendiri. Kalau Abah nih pakai kemeja, yang ngancingin bajunya siapa? Sendiri. Oh, Masa Abah? manja amat diminta dibantuin? Ya kan kita nggak tahu ya Abah ya, habis ya Abah masih dibantuin. Nah, kalau misalnya Abah melepas pakaian sendiri, Sendiri dong. oh, sendiri. Nah, kan kalau misalnya Abah udah berpakaian itu, kalau misalnya Abah pengen ke kamar mandi itu dibantuin ke kamar mandinya atau Abah jalan sendiri aja? Jalan sendiri. Kan Abah masih sehat, cu. Ya, alhamdulillah ya. Keluar kamar mandi gimana? Ya keluar tinggal keluar buka pintunya. Ya. Kalau misalnya Abah itu kayak ngebersihin, mohon maaf ini ya, ngebersihin alat genitalia Abah itu atau alat kelamin Abah itu dibantuin atau sendiri ngebersihinnya masih sendiri? Sendiri. Malu atuh dibantuin mah, cu. Oh iya, alhamdulillah kok kayak gitu. Nah, Abah kalau misalnya dari tidur nih, kalau misalnya Abah berpindah dari tempat tidur itu kayak untuk duduk atau bangkit kayak gitu, Abah gimana? Langsung bangkit aja sendiri Ya, atau? bangkit sendiri. Tapi Abah masih bisa kalau misalnya bangun bangkit sendiri itu berpegangan ke kasurnya. Ya iya tuh kalau nggak pegangan nggak bisa atuh, cu. Kalau misalnya Abah kalau dari di kursi duduknya berpegangan sama pegangan kursinya nggak? Enggak. Kenapa? Nggak biasa. Udah biasanya duduk aja. Oh, langsung duduk Ah. aja. Tapi Abah kalau duduk di kursi bisa kan ya? Bisa. Duduk Malah sendiri. tiduran juga di kursi Abah maneng. Iya Abah. Nah kalau misalnya itu Abah pipis sama BAB-nya itu suka dikontrol sendiri atau gimana? Ya kalau pipis ya kalau pengen kencing ya tinggal ke WC. Oh, berarti Abah nggak menggunakan pampers ya? Ya enggak dong, kan Abah masih sehat, Neng. Alhamdulillah tuh ya Abah ya. Nah kalau misalnya Abah makan ini biasanya Abah ngambil makanannya sendiri apa dibantuin? Nah, kadang kalau lapar sama si nenek dibawain. Oh jadi diambilin sama nenek. Kalau makan disuapin nenek juga apa sendiri? Kalau itu mah zaman romantis dulu atuh, cu. Masih muda-muda disuapin mah. Sekarang mah udah tua makan sendiri atuh. Jadi makannya sendiri ya Abah ya. Udah, Abah kan kita udah selesai nih dari pertanyaan ini. Nah untuk besok kita akan ngebahas lagi tentang Bartel Index lagi, sama juga pertanyaannya seperti ini, cuma nanti akan lebih jelas sama teman saya ya Abah ya. Iya, cu. Nah ya udah, saya pamit dulu ya Abah ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nenek gimana, masih ingat sama saya nggak? Wajahnya mah ingat, tapi namanya lupa. Saya sudah lupa namanya. Baik, kemarin kita ketemu ya Nek ya. Perkenalkan kembali, saya Suci dari Stikes dan Husada Bandung. Di sini saya akan melakukan kelanjutan pengkajian yang kemarin. Sesuai perjanjian saya dengan nenek kemarin, kita akan melakukan pengkajian. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit ke depan, apakah nenek bersedia? Ya boleh. Baik, kalau begitu tempatnya ingin di sini atau mau di tempat yang lain? Ya di sini aja dulu. Baik, kalau begitu lanjut aja Nek ya, langsung. Nah Nek, untuk makan sehari-hari gimana nih Nek? Apakah Nenek makannya dibantu atau masih bisa sendiri? Makan masih bisa sendiri. Makan Sehari berapa kali Nek kalau makan? sehari itu pagi sekali, siang sekali, sama malam, jadi 3 kali kan ya? kali ya. Baik, nah untuk jenis makanannya Nek bagaimana Nek? Makanannya ya paling sayur, terus Terus? kadang ada daging ayam. Kalau makan banyak atau dikit gimana? Gimana nafsu makannya, kadang banyak, kalau lagi lapar ya banyak gitu. Kadang sedikit gitu ya? Ya, Nah untuk minumnya Nek gimana Nek? Banyak gak minumnya sehari? nggak tahu, saya nggak hitung. Tapi kalau makan minum?
Iya, makan minum suka 1 gelas tuh habis kalau makan. Nah, untuk jenis minumannya apakah yang anget atau yang dingin atau minuman yang kayak gimana? Kadang air putih anget atau air teh anget. Yang anget ya. Nek, coba ya. Coba sekarang Nenek duduk kembali, duduknya di sebelah sini. Baik, bisa. Ada yang sakit gak Nek tadi pas berdiri? Cuman pegel. Pegel. Nah, coba sekarang Nenek berdiri lagi. Jalan lagi, duduknya pindah lagi. Oke, ada yang sakit juga? Iya, pegel. Pegel. Oke, selanjutnya nah, Nenek kalau ke kamar mandi gimana nih? Sering melakukan apa di kamar mandi? Mencuci muka atau keramas, menggosok gigi sendiri juga? Iya, semuanya sendiri. Sendiri. Kalau lagi gak enak badan, lemas, paling minta bantuan. Tapi Baik. kalau masih bisa sendiri ya Sendiri sendiri. aja. Lalu kalau mencuci pakaian gimana Nek? Mencuci pakaian sehari-hari Nenek apakah masih sendiri atau dibantu dengan orang lain? Dibantu dengan orang lain. Untuk mandinya gimana? Sering diseka atau gimana? Enggak, mandi aja Mandi biasa. aja. Tapi kalau nyeka bisa sendiri juga? Bisa, bisa. Baik. Kalau paling kalau lagi sakit saya diseka. Oke. Nah, kalau mandi juga masih sendirian ya? Masih bisa sendiri? Iya. Coba sekarang Nenek berdiri. Berdiri lagi. Iya, berdiri lagi. Coba sekarang Nenek jalan ke sebelah sini. Oke, coba balik lagi Nek. Duduk kembali. Gimana Nek? Ada yang Nenek rasakan nggak? Pegel. Sama kayak yang tadi ya? Iya, Pegel. pegel-pegel. Nah, kalau misalkan Nenek naik turun tangga masih bisa sendiri? Apakah masih bisa naik turun tangga atau gimana? Iya, Nggak bisa. Berarti kalau naik turun tangga harus dibantu paling ya? Iya, dibantu. Baik. Kalau menggunakan pakaian masih sendiri atau dibantu? Enggak, sendiri. Sendiri. Nah, untuk buang air besarnya gimana Nek sehari-harinya? Berapa kali buang air besarnya? Paling kadang sehari sekali, 2 hari sekali, ya gimana maunya aja. Oke. Untuk buang air kecilnya gimana? Sehari berapa kali? Nggak ingat, Nggak suka ingat juga. sering. Suka Kalau sering. banyak minum atau lagi dingin, sering banget. Sering banget. Nah, untuk sehari-harinya apakah Nenek sering melakukan olahraga atau tidak? Paling jalan-jalan sih, jalan ke depan gitu. Itu sehari berapa kali Nek? Sore, wah, Sore doang? Sekali berarti ya? iya sekali. Nah, untuk jika Nenek ada waktu luang, apakah Nenek sering berekreasi atau bagaimana? Kalau ada lagi waktu libur gitu ya. Enggak, saya enggak. Jadi di rumah aja? Iya, di rumah. Paling olahraga yang sore itu yang Iya. sekali. Baik, kalau begitu pengajiannya sudah selesai. Nanti besok kita akan bertemu lagi untuk melakukan pengajiannya selanjutnya. Nah, untuk waktunya besok Nenek mau jam berapa? Jam segini lagi. Jam segini. Waktunya sama ya, besok 15 menit juga. Tempatnya mau di sini atau di tempat yang lain? Di sini deh. Di sini aja. Baik, kalau begitu besok kita akan bertemu lagi jam 9 di tempat ini ya Nek, ya. Untuk waktunya 15 menit ke depan. Kalau begitu pengajiannya sudah selesai. Saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Kok pakai pamit? Assalamualaikum Nek. Waalaikumsalam. Nenek gimana, masih ingat sama saya nggak? Wajahnya mah ingat, tapi namanya lupa. Saya sudah lupa namanya. Baik, kemarin kita ketemu ya Nek ya. Perkenalkan kembali, saya Suci dari Stikes dan Wasada Bandung. Di sini saya akan melakukan lanjutan pengkajian yang kemarin. Sesuai perjanjian saya dengan Nenek kemarin, kita akan melakukan pengkajian. Nah, untuk waktunya sekitar 15 menit ke depan, apakah Nenek bersedia? Ya, boleh. Baik, kalau begitu tempatnya ingin di sini atau mau di tempat yang lain? Ya, di sini aja deh. Baik, kalau begitu lanjut aja Nek ya, langsung. Nah Nek, untuk makan sehari-hari gimana nih Nek? Apakah Nenek makannya dibantu atau masih bisa sendiri? Makan masih bisa sendiri. Makan Sehari berapa kali Nek kalau makan? sehari itu pagi sekali, siang sekali, sama malam, jadi 3 kali kali ya? 3 kali ya.
sayur, terus kadang ada daging ayam. Kalau makan banyak atau dikit gimana tuh? Gimana nafsu makannya? Kadang banyak, kalau lagi lapar ya banyak. Kadang sedikit gitu ya. Ya, Nah, untuk minumnya nih gimana, Nek? Banyak gak minumnya sehari? nggak tahu, saya nggak hitung. Tapi kalau makan minum. Iya, makan minum suka 1 gelas tuh habis kalau makan. Nah, untuk jenis minumannya apakah yang anget atau yang dingin atau minuman yang kayak gimana? Kadang air putih anget atau air teh anget. Yang anget ya. Nek, coba ya. Sekarang Nenek berdiri, duduk kembali. Anjir. Nek, coba sekarang Nenek berdiri. Berdiri ya? Berdiri bisa gak? Nah, coba sekarang Nenek duduk kembali, duduknya di sebelah sini. Baik, bisa. Ada yang sakit gak, Nek, tadi pas berdiri? Cuman pegel. Pegel. Nah, coba sekarang Nenek berdiri lagi. Jalan lagi, duduknya pindah lagi. Oke, ada yang sakit juga? Iya, pegel. Pegel. Oke, selanjutnya nah, Nenek kalau ke kamar mandi gimana nih? Sering melakukan apa di kamar mandi? Mencuci muka atau keramas, menggosok gigi sendiri juga? Iya, semuanya sendiri. Sendiri. Kalau lagi gak enak badan, lemas, paling minta bantuan. Tapi kalau masih bisa sendiri ya Sendiri sendiri. aja. Lalu kalau mencuci pakaian gimana, Nek? Mencuci pakaian sehari-hari Nenek apakah masih sendiri atau dibantu dengan orang lain? Dibantu dengan orang lain. Untuk mandinya gimana? Sering diseka atau gimana? Enggak, mandi aja Mandi biasa. aja. Tapi kalau nyeka bisa sendiri juga? Bisa, bisa. Baik. Kalau paling kalau lagi sakit saya diseka. Oke. Nah, kalau mandi juga masih sendirian ya? Masih bisa sendiri? Iya. Coba sekarang Nenek berdiri. Berdiri lagi. Iya, berdiri lagi. Coba sekarang Nenek jalan ke sebelah sini. Oke, coba balik lagi, Nek. Duduk kembali. Gimana, Nek? Ada yang Nenek rasakan nggak? Pegel. Sama kayak yang tadi ya? Iya, Udah. pegel-pegel. Nah, kalau misalkan Nenek naik turun tangga masih bisa sendiri? Apakah masih bisa naik turun tangga atau gimana? Iya, Nggak bisa. Berarti kalau naik turun tangga harus dibantu paling ya? Iya, dibantu. Baik. Kalau menggunakan pakaian masih sendiri atau dibantu? Enggak, sendiri, Sendiri. sendiri. Nah, untuk buang air besarnya gimana, Nek? Sehari-harinya berapa kali buang air besarnya? Paling kadang sehari sekali, 2 hari sekali, ya gimana maunya aja. Oke. Untuk buang air kecilnya gimana? Sehari berapa kali? Nggak ingat, Nggak ingat suka juga. sering. Suka Kalau sering. banyak minum atau lagi dingin, sering banget. Sering banget. Nah, untuk sehari-harinya apakah Nenek sering melakukan olahraga atau tidak? Paling jalan-jalan sih, jalan ke depan gitu. Itu sehari berapa kali, Nek? Sore, wah, Sore doang. Sekali berarti ya? iya sekali. Nah, untuk jika Nenek ada waktu luang, apakah Nenek sering berekreasi atau bagaimana? Kalau ada lagi waktu libur gitu ya. Enggak, saya enggak. Jadi di rumah aja? Iya, di rumah. Paling olahraga yang sore itu ya? Iya. Baik, kalau begitu pengajiannya sudah selesai. Nanti besok kita akan bertemu lagi untuk melakukan pengajiannya selanjutnya. Nah, untuk waktunya besok Nenek mau jam berapa? Jam segini lagi. Jam segini. Waktunya sama ya, besok 15 menit juga. Tempatnya mau di sini atau di tempat yang lain? Di sini deh. Di sini aja. Baik, kalau begitu besok kita akan bertemu lagi jam 9 di tempat ini ya, untuk waktunya 15 menit ke depan. Kalau begitu pengajiannya sudah selesai. Saya pamit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Rio ya, dari Stikes Dharma Husada Bandung, ingin melakukan pengkajian ke Bapak Iya. tentang keseimbangan Bapak gitu. Nanti kita akan memberikan scoring atau nilai. Jadi apakah Bapak ada resiko jatuh tidak? Bapak bersedia Pak ya? Iya, sedia. Nanti di sini saya kasih nilai satu-satu Pak. Nah, coba bawa peragakan dulu yang pertama
Coba bapak tiduran gitu nanti bangun dari tempat tidur gitu, apakah ada bantuan atau bisa langsung gitu, coba diperhatikan. Bapak di sini aja. Coba bapak bangun. Jadi bisa pak ya. Nanti saya beri penilaian pak ya. Oke, selanjutnya coba bapak duduk di kursi, duduk di atas ya. Duduk dulu. Nah, coba tangannya di sini aja di halus. Bapak agak mundur. Coba bapak bangun dari duduk itu, berdiri langsung. Oke, bisa cepat pak ya. Ya. Coba bapak agak maju dikit. Saya nanti kasih dorongan secara di sini. Apakah bapak bisa menahan sedikit atau tidak bisa sama sekali gitu ya? Itu bisa pak ya. Coba bapak menutup mata. Coba di lehernya diputer gitu pak. Diputer. Udah, cukup buka mata. Ada rasa pusing nggak pak? Sedikit ya. Oke. Kalau menggapai sesuatu, misalnya nggak ambil ini pak, bisa nggak gitu? Nggak bisa normal ya. Kalau membungkuk, coba bawa berdiri dulu sebentar. Nah, ambil ini gitu, membungkuk bisa. Oh iya bisa. Ya udah, silakan buka. Nah sekarang tadi yang mengambil sesuatu ke rentangan gerak bapak ya. Iya. Coba sekarang berjalan gitu. Bapak berjalan aja dari sini ke depan gitu. Nanti saya nilai untuk pergerakan perjalanannya. Ya, coba bawa berjalan. Cukup pak. Ada rasa nyeri nggak pak di kaki gitu? Enggak ada sekarang. Nggak ada ya. Kalau di pinggang pak, nyeri nggak? Pinggang kadang-kadang Banyak peliharaannya pak ya? iya. Kalau bisa jalan gitu ada kayak sempoyongan nggak? Habis duduk langsung berdiri jalan gitu? Kadang kunang-kunang. Kurang ya. Kalau berjalan gitu bapak mau balik badan gitu bisa langsung gitu kan kayak tadi pak ya? Nggak pegangan dulu kan kayak tadi pas jalan pak ya. Nah jadi itu tadi yang dinilai pak ya. Sini kita nanti saya kasih scoring. Kalau misalkan angkanya itu 0 sampai 5 itu berarti resiko jatuh bapaknya rendah. Kalau 6 sampai 10 itu sedang, berarti harus berjaga-jaga. Tempat licin harus hati-hati gitu. Nah kalau udah 11 sampai 15 berarti itu resikonya tinggi. Kalau bapak mau jalan ke mana, ke tangga atau di tempat yang agak jauh harus dibantu gitu pak ya. Saya berikan scoring dulu. 1, 2. Oke. Jadi nilainya bapak tadi skornya adalah 3. Kalau 3 itu 0,0 sampai 5 itu masih resiko rendah, berarti masih aman pak ya. Masih untuk berjalan di sekitar rumah itu masih aman, nggak ada hambatan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan pak sebelumnya? Apa ya? Mungkin kadang ngerasa kunang-kunang. Oh, di jalan harus duduk sendiri. Itu biasa sih pak, karena kadang yang muda juga gitu katanya mungkin ada dari tekanan darah gitu kan. Kalau darah rendah biasanya kayak gitu pak. Itu gejala umum aja sih, nggak begitu bahaya. Kecuali bapak sampai pingsan ya itu yang bahaya sampai jatuh gitu. Ya. Mungkin sekarang itu aja dulu pak. Nanti untuk kalau selanjutnya saya bisa berkomunikasi lagi ke bapak, bisa saya hubungi lagi untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengkaji status emosional pendengar. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja kepada Bapak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak sok susah bobot tara Sumuhun jang. sok susah Ya, sok ngurung diri tara teu sok ngerasa gelisah tara tara terus Bapak sok ngerasa was-was teh khawatir henteu oh teu. nya. Bapak tadi menjelaskan
ada yang mengalami susah tidur dan dia bilang ya. Nah sekarang kita lanjut ke tahap kedua, yaitu tahap lanjutan dari tahap satu yang tadi. Baik Pak, mungkin ada beberapa pertanyaan ini saya akan menjawab kepada Bapak. Keluhan yang Bapak alami atau sabaraha sasi atau sabaraha bulan Terus sebulan atau sabulan, terus sok seueur masalah tuh seueur pikiran tuh. seueur mikiran incu sareng anak Oh anak, terus sok obat bobot tara Tara. tara. tara Bapak biasanya lamun keur kitu sok ngurung diri apa sok kamana? kosong Sok 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 kemana we sok ngurung diri. nya Oh gitunya Pak. Oh nyatunya nuhun ya Pak, terus diganggu waktosna. nya sami-sami Dari pertanyaan tadi Bapak tersebut, dari tahap 1 menjawab 1, apakah kalian mengalami susah tidur? Bapak tadi jawab ya. Kemudian yang tahap keduanya, pasien mengalami ada masalah karena banyak pikiran dengan cucu dan incu-incunya. Mungkin sekian dari pengkajian dari saya mengenai masalah emosional. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya Mbak. Iya, Masih inget nggak Mbak? aduh saya? siapa ya? Oh Sarah. Iya. Ya. betul, Mbak. Mbak, gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah udah makan tadi. Oh sudah Mbak. Nasi padang. Sudah ya. Oh, iya. Hari ini. Alhamdulillah. Ya Mbak, seperti yang kita janjiin kemarin ya Mbak, kita ketemu nih di sini di kolam ikan. Mbak masih ngopi? Masih ngopi ini ya Mbak ya? buat tenaga. Enggak Mbak, saya mau sedikit tanya ini sama Mbak. boleh Mbak? Ya boleh boleh. Gimana? Mbak, sekarang tahun berapa nih Mbak? Sekarang 20. Ya. Cantik ya Mbak ya? Cantik sekali seperti kamu. Mbak, tanggal berapa Mbak hari yang Mbak? Sekarang hari Kamis tanggal 26 Maret 2020. Mbak nih sudah masih tetap luar biasa. Bisa Mbak, ya? aja. Mbak tahu nggak? Mbak sekarang tinggal di Tinggal di sini di rumah Mbak ini. negara Mbak? Negara di Indonesia. Iya, Indonesia. Provinsinya Mbak? Provinsi itu gubernurnya Pak Ridwan Kamil. Wih, tahu Mbak ya? Iya, itu apa itu? Jawa Kulon. Jawa Barat. Waduh, kejawa-jawaan. Mbak, masuknya kota mana nih di Jawa Barat? Aduh, iki di Kabupaten Bandung. Kan Bandung, yo. Kabupaten Bandung. Yo, udah lama saya di sini. Dari saya usia 5 tahun sampai sekarang. Kabupaten Bandung. Iya. Mbak, saya mau ngajak hitung-hitungan nih Mbak. Oh iya, boleh. Coba Mbak hitung 100 dikurangi 7. 100 kurangi 7. 100. Iya Mbak. 93. Ih, betul Mbak. 93 Iya. dikurangi 7 berapa? 93 kurangi 7. Sek. Bolehkah pakai kalkulator kah? Enggak. Coba Mbak hitung dulu Oh, sendiri. benar. 3 kurangi 7. Silakan Mbak. 86. Betul. Silakan Mbak. 86. Betul. Iya. Kalau 86 dikurangi 7 Mbak. 86. Ibu ini kayak guru ya. Mbak ini. Kan kita mau belajar di Nah, sini. kurangi 7 ya 79. Yo, 9 dikurangi 7 Mbak. 79 kenapa 7 terus ya? 9 72. Ya. 72 dikurangi 7 Mbak. Lagi kurangi 7. 72 berapa? 72. 1 2 3 4 5 6 7. 65.
Yo. Kurang 7 menit. Enggak Mbak, saya 58. Enggak. Oh, enggak. Sekarang kita tunjuk yang Mbak ya. Ya. Mbak, ini apa Mbak? Itu buat nyuci. Apa nih Mbak? Ember. Ember. Iya. Pintar. Anakku juga banyak ini Mbak. Ini apa Mbak? Itu sikat buat Iya. nyuci juga. Sikat. Baju Mbak Ya. suka cuci. Enggak, ada asisten rumah tangga saya. Oh gitu. Mbak dulunya kalau boleh tahu Mbak dulunya kerja apa Mbak? Saya ini suka menanam cabai, tomat. Ya, jadi suka di rumah tuh suka banyak kebun itu. Pernah kerja di pemerintahan Mbak? Ya, pernah itu saya dulu. Pernah. Pernah. Gitu Mbak. Ya. Tuh, ini digigit ikan ya. Lumayan. Terapi ya Mbak ya? Iya, ini saya punya ikan terapi. Enak nih suasananya, ada kolam, ada ikan-ikan terapi buat refreshing. Ya. Mbak boleh ulang kata-kata saya? Oh, boleh, boleh. Tak ada jika dan atau tetapi. Dan ada, tidak, dan atau tetapi. Tak ada jika Tak ada jika dan dan atau tetapi. terus dan Iya. sekarang satu kali lagi ya. Tak ada Tak ada tetapi tetapi. enggak. Ah, susah. Yang gampang-gampang wae. Aku ngopi dulu sih yo. Ya. Ah, nikmat. Ya Mbak, sekarang kita udah di dalam ya Mbak. Tadi Iya, kita iya, iya. ada di kolam. Ini Mbak batu, diminum Mbak. Iya. Wes, rasa. Yo Mbak. Yo. Nih saya mau ngajakin Mbak Ngopo iki? buat coba nih Mbak ambil kertas di tangan Mbak nih ya. Mbak, coba Buat Mbak. aku? Ya, weh. Yo. Mbak, coba lipat dua. Kedua yo. Yo Mbak. Kedua Mbak. Beben. Iki. Ya, bener Mbak. Yo. Bener Mbak. Sekarang taruh di lantai aja Mbak. Taruh di lantai. Yo. Mbak. Pelan-pelan boleh Mbak. Oh yo. Yo Mbak. Sekarang Mbak boleh gambar ini Om Mbak. Gambar iki. Sekarang coba Mbak gambar. Ini Mbak. Di sini Oke. boleh. Lah apik gambarku. Apa Mbak? Yo. Sama nih sama ini nih kopi Mbak. Gambar kopi Mbak ya Mbak. Oke. Kopi spesial. Oke. Aku tampak nampan yo. 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 Bah, nih. Cetak. Iki pisang gorengnya. Yo Mbak, ora Mbak. Yo. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak masih ingat dengan saya? Masih. Siapa coba saya Mbak? Sarah. Oh iya betul Mbak. Gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Neng. Baik, alhamdulillah ya Mbak ya. Seperti kesepakatan kita ya Mbak waktu kemarin kita ketemu lagi di sini mau sedikit ngobrol-ngobrol nih Mbak. Ya, boleh. Kalau boleh tahu Mbak sekarang tanggal berapa Mbak? Sekarang tanggal berapa ya? 25. Salah 26 Maret. Iya. Mbak benar Iya, ya. benar ya. Berarti hari apa hari ini? Sekarang itu hari malam Jumat ya. Hari Kamis. Betul. Ya. Iya. Mbak tahu ya sekarang Mbak ada di mana? Di rumah Mbak? Di alamatnya tahu Mbak? Lupa ingat sebenarnya. Tapi ingat ya masih ingat masih.
Coba sebutkan, ini alamatnya di mana? Di Komplek Permata Biru, Oh iya. Blok Y42D. Oh Benar. iya, betul Iya, Mbak. Pintar benar ya ya. Mbak nih. Kalau boleh tahu nih Mbak, sekarang Mbak usianya berapa tahun? Aduh, sekitar lahir tuh waktu zaman pendudukan Jepang. Sudah lama ya Mbak ya? Iya. Mm-mm. Coba Mbak ingat-ingat. Dulu tuh Jepang menjajah Indonesia tuh sekitar 3,5 tahun. 1942, ya sekitar segitulah lahirnya, tahun segitu. Mbak sudah banyak pengalaman ya Mbak ya? Ya betul, betul. Berarti tahun berapa Mbak? 42 sekarang 2020. Sekitar 58 ditambah 78. 78, Ya. sudah banyak pengalaman ya Mbak Iya, ya? sudah tua juga. Masih mengingat tentang zaman penjajahan ya Mbak Iya, ya? betul. Oh iya Mbak, Mbak ingat nggak sekarang presidennya siapa? Yang kenal, itu Siapa, tetangga Mbak? aku, Pak Jokowi. Yes, betul lah Mbak ya. Iya. Sering lihat di kabar berita Mbak, Sering. berita corona. Di Instagram juga sering, Mbak. Wih, Mbak punya Iya, Instagram dibuatin cucu ya Mbak Iya, ya? betul. Mbak, Jangan lupa follow. iya Iya. Mbak. Mbak, kalau presiden sebelum Jokowi itu siapa ya Mbak? Pak SBY. Oh iya ya Iya, Pak SBY. SBY itu punya istri Mbak siapa yang kemarin? Ya? Oh, itu. Jadi sedih saya kalau ngomongin istri Pak SBY. Itu Ibu Ani, baik sekali orangnya. Mbak kenal? Ya, saya kenal beliau, beliau nggak kenal saya. Iya. Jadi di berita ya Mbak Iya, ya? betul, cerita. Kalau kan Mbak inget nih istri Pak SBY, SBY dan Pak Jokowi. Kalau nama ibu Mbak, Sebentar, ngopi dulu ya. iya boleh. Ayo lanjut, tadi apa? Iya. Nama apa? Nama ibunya Mbak? Ibu saya, Ibu Sri Utami. Oh, Masih ingat saya, masih ya. ingat itu. Ibunya masih ada Mbak? Masih alhamdulillah. Luar biasa Mbak, umurnya luar biasa. Berarti Mbak masih punya ibu ya? Ya. Baik Mbak, mungkin begitu ya karena waktunya udah habis. Iya. Sudah 10 menit kita berbincang. Ya, Terima kasih ya alhamdulillah. Mbak. Ya, sama-sama. Baik Mbak, Mbak sudah bagus ya dari awal kita berbincang Mbak ya. Iya, iya. Saya pamit pulang, Oh, udah iya, hari boleh. terakhir Mbak. Iya, iya, iya. Yes. Boleh, boleh. Monggo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana keadaannya Bapak sekarang? Ya, di sini saya Anissa dari mahasiswa Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan melakukan pengkajian dengan kondisi Bapak perasaan saat ini ya. Dengan kontrak waktunya sekitar 15 menit ke depan. Apakah Bapak bersedia? Ya. Di sini coba Bapak nanti lihat di sini ya. Di sini ada 13 pertanyaan di mana nanti Bapak akan mengisi dan menjawab dengan perasaan Bapak saat ini. Jadi perasaan Bapak misalnya ya, dari pertanyaan yang pertama itu tentang kesedihan. Nanti Bapak isi dari 1 sampai 4, mana Bapak yang alamin sekarang perasaan Bapak. Nanti Bapak bisa mengisinya 1 atau 2 atau 3 atau 4. Ya, boleh. Nah, di sini ada 13 pertanyaan, nanti Bapak isi aja ya, Teh. Ini pulpennya. Iya. Nanti checklist aja di sini ya, Teh, di nomornya.
Udah, Mbak. Oh udah semuanya. Nanti di sini saya akan kasih tahu kepada Bapak apakah Bapak itu penilaiannya berapa, depresinya dari tingkatannya ya Pak ya. Nanti saya akan kasih tahu lagi kepada Bapak ya. Terima kasih ya Pak ya udah mengisi pertanyaan. Assalamualaikum Nenek. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik kalau gitu. Nenek perkenalkan, saya Fianingsi, saya mahasiswi dari Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan melakukan pengkajian tentang fungsi sosial pada lansia ya Nek ya. Waktunya sekitar 15 menit. Apakah Nenek bersedia? Siap? Baik kalau begitu kita mulai saja ya Nek ya. Di sini pertanyaannya ada 5 pertanyaan ya Nek ya. Nanti Nenek jawab dengan jujur aja. Kita mulai saja ya Nek ya. Pertanyaan yang pertama, Nenek puas atau tidak pada saat Nenek itu kembali ke keluarga Nenek, dan keluarga Nenek itu selalu membantu saat Nenek itu kesusahan? Puas sih Neng, soalnya ini kan dulu pas waktu kerja Nenek kan selalu sibuk sama kerjaannya, jadi ninggalin keluarga itu. Paling kalau misalkan quality time sama keluarga itu cuma di hari weekend doang, karena di hari-hari biasanya disibukin sama kerja ya, jadi banyak pekerjaan. Udah sekarang udah pensiun ya, alhamdulillah gitu, agak senang gitu kumpul lagi sama keluarga, jadi bisa quality time tiap hari, apalagi sama cucu-cucu. Berarti Nenek puas ya dengan keluarga Nenek? Ya sangat puas banget. Baik, kita lanjut ya Nek, pertanyaan yang kedua. Ya, Nenek puas atau tidak dengan cara keluarga Nenek itu saat mengungkapkan sesuatu atau membicarakan sesuatu masalah itu dengan Nenek gitu, berdiskusi. oh jadi kalau misalkan ada masalah Diskusikan sama Nenek. suka sering kalau misalkan ada apa-apa suka ngobrol langsung di room ini sama keluarga, jadi masalahnya cepat selesai. Oh gitu Nek. Ya. Baik, kalau begitu lanjut lagi ya Nek ya. Ya. Nenek puas atau tidak bahwa keluarga Nenek itu menerima dan mendukung apa keinginan Nenek dan apa yang ingin Nenek lakukan gitu? Sejauh ini keluarga mendukung-dukung aja. Nenek mau ngapain, soalnya kan habis pensiun Nenek kan nggak bisa ngapain, nggak ada kerjaannya kan dari yang selalu kerja terus pensiun kan, jadi gelagapan bingung mau ngerjain apa gitu, jadi mereka ngedukung gitu Nenek mau ngapain. Oh iya. Sekarang juga Nenek lagi suka nginin wall. Oh, ngelanjut gitu ya Nek? Iya, ngelanjut bikin kerajinan. Ya, baik kalau begitu. Lanjut lagi ya Nek ya. Nenek puas atau enggak dengan keluarga Nenek, dengan cara keluarga Nenek itu selalu merespon pada saat Nenek misalnya marah, kecewa, atau sedih itu gimana? Suka banget, suka kalau misalkan lagi marah kita Nenek gitu udah lagi marah, atau misalkan kemauan Nenek udah jadi bukan, kalau misalkan ada kemauan terus gak diikuti sama keluarga, kalau misalkan Nenek yang ngambek gitu, suka Ditanyain ya Nek, Nenek kenapa? suka ditanyain. Kalau gitu lanjut lagi ya Nek ya. Iya. Nenek puas enggak dengan keluarga Nenek? Karena misalnya keluarga Nenek ini selalu menyediakan waktu untuk kalian kumpul-kumpul gitu. Nenek suka puas atau enggak?
kumpul-kumpul sama keluarga. Iya, kumpul keluarga. Puas banget. Malah pengennya gitu ya, setiap setiap makan siang itu selalu ada keluarga tuh kan. Kalau misalkan di hari-hari biasanya ya cuman yang kumpul tuh ya cuman cucu doang gitu ya, sama anak-anak juga gitu ya, biar agak sepi lah, soalnya kan udah tua mah nggak mau sendiri gitu ya Nek. Oh gitu ya Nek ya. Ini pertanyaannya sudah selesai ya Nek. Terima kasih atas waktunya. Iya. Kalau begitu saya pamit ya Nek. Ya makasih juga ya